Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Kita lanjut berdoa. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tajwid. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi puasa, di mana kemarin juga pas Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk tadarusan. Jadi, apakah teman-teman pernah melihat orang-orang yang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, seperti tajwidnya itu kurang, atau panjang pendeknya itu berlebihan, atau kekurangan, seperti itu? Apakah ada? Oke, jika kalian menemukan hal seperti itu, apakah yang akan kalian lakukan? Ya, betul. Mengingatkannya. Lalu, bagaimana jika itu terjadi pada kalian sendiri? Ya, mengulainya, membenarkannya dengan bacaan yang benar. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang tema memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, di mana nanti kita akan membahas tentang mat, yaitu ada mat tabi'i dan juga mat far'i. Tetapi untuk pada hari ini kita akan membahas tentang mat tabi'i. Mat tabi'i itu apa sih? Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan pengertian mat tabi'i melalui kegiatan literatur dan juga diskusi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi huruf dan tanda mat tabi'i dalam ayat Al-Quran berdasarkan contoh yang diberikan. Lalu, yang ketiga yaitu menganalisis bacaan terkait mat tabi'i melalui studi kasus yang disajikan. Lalu yang terakhir yaitu mempraktikkan bacaan Al-Quran sesuai kaidah mat tabi'i dalam kegiatan membaca langsung dengan panjang bacaan yang tepat. Perhatikan bacaan yang 2 harokat, jangan kepanjangan, jangan tidak sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah menonton video tersebut, apa yang terjadi jika panjang pendek bacaan dalam Al-Quran itu tidak tepat? Ya, betul. Artinya itu dapat berbeda atau maknanya itu dapat berbeda. Nah, dalam video tersebut, bagaimana cara mengetahui suatu bacaan itu termasuk dalam mat tabi'i atau bukan? Baik, saatnya presentasi dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Baik, benar semua yang tadi kalian presentasikan bahwa mengidentifikasi bagian bacaan mat tabi'i itu ada pada taba, alladhi, dan juga ala, karena taba itu termasuk dalam fathah berdiri atau fathah panjang. Lalu yang kedua alladhi itu sebabnya karena ya sukun, didahului oleh harakat kasroh. Lalu yang ketiga ada ala karena fathah panjang atau fathah berdiri. Lalu pertanyaan kedua, menganalisis apakah terdapat kesalahan dalam panjang bacaan pada video tersebut. Jawabannya tidak ada karena bapaknya itu sudah menggunakan tajwid yang benar seperti itu. Lalu yang keempat, menjelaskan pengertian huruf dan cara membaca mat tabi'i yang sudah dipresentasikan. Lalu yang kelima, menyajikan hasil analisis dan mempraktikkan cara membaca yang benar. 2 harakat di depan kelas. Itu jadi sudah dibacakan. Jadi mat tabi'i yang benar itu seperti apa ya? Sebelumnya kita baca bareng-bareng surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, kita analisis terlebih dahulu untuk ayat pertama, apakah ada bacaan mat tabi'inya? Ya, ada. Yaitu ida. Kenapa ida termasuk dalam mat tabi'i? Karena idanya itu fathah diikuti alif. Lalu selanjutnya, apakah ada bacaan mat tabi'i lagi? Tidak ada ya. Nah, kenapa ja'a itu tidak termasuk dalam bacaan mat tabi'i? Karena itu adalah bacaan mat yang lain.
Oke, jadi kesimpulannya itu mat itu artinya adalah memanjangkan dan tobi itu adalah artinya asli. Jadi mat tobi itu adalah hukum bacaan dalam tajwid yang memanjangkan suara huruf sepanjang 2 alif atau 1 harokat. Nah, hurufnya itu ada 3 yaitu alif, ya, dan juga waw. Kalau alif itu diikuti oleh harokat fathah. Terus kalau huruf ya itu diikuti oleh harokat kasroh dan huruf wawu itu diikuti oleh harokat dhamma. Contohnya ada nuhiha, itu adalah contohnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Sebagai pengingat dan juga ice breaking, kita akan menyanyikan bersama-sama tentang lagu Matabi'i. 1, 2, 3. Matabi'i artinya panjang biasa. Hurufnya jumlahnya ada 3. Pertama huruf alif, kedua huruf wawu, dan yang terakhir itu adalah ya. Selanjutnya ada motivasi untuk kalian. Janganlah kamu putus asa, teruslah belajar karena kamu belajar tidak ada yang sia-sia. Sebaliknya, jika kamu tidak belajar, maka akan sia-sia. Surat Yusuf ayat 87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir. Oke, untuk materi pada kali ini cukup sekian sampai di sini. Apakah pembelajarannya itu sangat menyenangkan atau masih perlu diperbaiki lagi? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga untuk evaluasi kedepannya bisa disampaikan di kolom komentar ya. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan juga bisa mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa saling mengingatkan kepada orang-orang yang masih salah dalam membaca Al-Quran. Dalam tajwidnya itu masih panjang pendeknya itu tidak benar. Seperti itu ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.